Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Kita malam ini bisa melanjutkan kajian kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang kita Riyadhus Shalihin, dan masih dalam babul mujahadah, bab tentang ini al-mujahadah, sampai di hadis yang ke-107 atau hadis yang ke-13 dalam bab ini. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Abdillah wa yuqalu Abu Abdirrahman Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alaika bi kasratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Rawahu Muslim. Dari Abu Abdillah ada yang mengatakan, yakni Abu Abdirrahman Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bi kasrati sujud, hendaknya engkau memperbanyak sujud. Hendaknya engkau memperbanyak sujud. Karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud untuk Allah satu kali, kecuali Allah akan mengangkat engkau dengan sujud itu satu derajat, dan akan menghapuskan darimu dengan sujud itu satu kesalahan. Rawahu Muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hadis ini, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, mu'allif menyebutkan rahimahullah mengatakan tentang apa yang dinukil, yang beliau nukil dari Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia mengatakan tadi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bi kasrati sujud. Alaika dalam bahasa Arab ini katanya singkat, maksudnya ilzam kasrata sujud. Jadi maksudnya berupayalah untuk senantiasa berpegang dengan memperbanyak sujud. Berupayalah untuk senantiasa melakukan amalan ini, yaitu perbanyak sujud. Alaika bi kasrati sujud. Ini seakan-akan sangat ditekankan, hendaknya engkau senantiasa berupaya untuk memperbanyak sujud. Kan semuanya tidaklah engkau sujud kepada Allah sekali, kecuali Allah akan mengangkatmu dengan sujud itu satu derajat, dan akan menghapuskan darimu satu kesalahan. Berarti semakin banyak sujud yang dilakukan, semakin banyak derajat yang didapat, dan semakin banyak kesalahan yang dihapuskan. Ini. Maka ini seperti hadis yang sebelumnya, yakni hadis Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Ketika ia mengatakan kepada Nabi SAW, ketika Nabi menyuruh
yakni agar Rabi'ah mengajukan permintaan kepada Nabi, maka beliau hanya mengatakan, Rabi'ah mengatakan, aku meminta kepada engkau agar bisa menemanimu di dalam surga. Maka Nabi mengatakan, fa ini ala nafsika bika soti sujud. Yani tolonglah aku, bantulah aku, yani atas dirimu itu, yaitu dengan memperbanyak sujud, supaya apa yang kau inginkan tercapai, dikabulkan oleh Allah ya. Perbanyak sujud. Bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Maka di sini terdapat dalil yang menunjukkan seyogyanya manusia itu memperbanyak sujud. Jadi enggak hanya sujud sholat 5 waktu. Itu aja. Tentu yang dimaksud memperbanyak sujud bukan sujud satu terus sujud sekali. Satu sholat sujudnya banyak sekali. Enggak. Ya maksudnya memperbanyak sujud ya otomatis memperbanyak rukuk, memperbanyak ya termasuk berdiri, duduk. Karena setiap rakaat ada 2 sujud. Setiap rakaat 2 sujud. Enggak ada satu rakaat lebih dari 2 sujud. Ya kan? 2 sujud satu rakaat. Di situ ada 1 rukuk. Maka tidak mungkin ketika orang itu sujud dalam 1 rakaat memperbanyak sujud akhirnya 3 kali sujud atau 4 kali sujud. Jadi yang dimaksud dengan memperbanyak sujud maksudnya yang memperbanyak rukuk, termasuk juga berdiri dan duduk, memperbanyak sholat lah. Sholat, karena ketika di dalam sholat 1 rakaat ya wajar 1 rakaat 1 rukuk 2 kali sujud. Kemudian Nabi SAW menjelaskan apa sih yang akan didapat, pahala apa yang akan didapat jika manusia itu sujud, yaitu sholat. Saya memperbanyak sujud tadi. Apabila dia sujud, apa sih akan didapat? Maka di hadis ini disebutkan minimal ada 2 faedah yang agung ketika sujud. Maka ini semoga menjadi motivasi kita untuk senang melakukan sholat. Memperbanyak sholat-sholat sunnah, nafilah setelah sholat-sholat yang wajib tentunya. Yang wajib nggak boleh ditawar. Sholat 5 waktu, 17 rakaat, maka ini nggak bisa ditawar. Perbanyak dengan sholat-sholat sunnah. Apa yang didapat? Faedah yang pertama, bahwasanya Allah Ta'ala akan mengangkat dia dengan sujud itu 1 derajat, yakni manzilatan indahu wa bi qulubin nas. Allah akan mengangkat 1 derajat kedudukan di sisi Allah dan juga di hati manusia. Maka orang yang banyak sholat memiliki wibawa, kedudukan di sisi Allah jelas, dan juga bisa jadi di hati manusia, dimuliakan. Wa kadzalika fi amalika sholih yarfa'ukallahu biha darajah. Demikian juga di dalam amal solehmu, maka Allah akan mengangkatmu dengan itu dengan 1 derajat. Berarti kalau 2 sujud 2 derajat. Ketika sujudnya banyak, ya semakin banyak pula derajat yang akan didapatkan. Faedah kedua, Allah akan menghapuskan darimu dengan sujud itu 1 kesalahan, 1 sujud 1 kesalahan. 2 sujud 2 kesalahan. Berarti semakin banyak sujudnya, semakin banyak kesalahan yang dihapuskan. Dan manusia ini akan mendapatkan kesempurnaan dengan dihilangkannya apa yang dibenci dan didapatkannya apa yang disukai. Yang diinginkan didapat, yang dibenci dijauhkan darinya. Maka diangkatnya derajat-derajat termasuk perkara yang disenangi manusia. Siapa orang yang enggak ingin diangkat derajatnya? Kalau derajat di dunia saja mungkin banyak senang, apalagi di akhirat. Ya kan? Bagi dalam masalah agama. Sementara dosa-dosa termasuk hal-hal yang tidak diinginkan oleh manusia. Dosa ini suatu hal yang diinginkan oleh manusia.
Maka apabila Allah mengangkat untuknya satu derajat dan menghapuskan darinya satu kesalahan dengan sujud itu, maka berarti ia telah mendapatkan apa yang diinginkan dan selamat dari apa yang ditakuti. Maka jadikan motivasi. Apalagi kalau sholat sunnah, termasuk sholat sunnah rawatib, ini diantaranya juga faedahnya bisa, kalau rawatib ya, termasuk sholat sunnah ini bisa menyempurnakan kekurangan yang terjadi di dalam sholat wajib. Kadang-kadang pas sholat wajib ini konsentrasinya kurang, ingat ini ingat itu, kurang khusyuk, maka ini bisa dilengkapi dengan sholat-sholat sunnahnya. Dan sholat-sholat sunnah ini banyak. Ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Muqayyad ini terkait dengan, berkaitan dengan apa? Waktu. Misalkan ada qabliyah, ada ba'diyah, sholat rawatib, ya kan? Ada rawatibnya, ada muakkad, ada ghairu muakkad. Muakkad contohnya 2 rakaat sebelum sholat subuh, kemudian 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum sholat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib, kemudian juga 2 rakaat setelah sholat isya. Ada juga baina kulli adzaini sholatun, di antara adzan dan iqamah ini ada sholat sunnah. Bisa juga sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat malam, kan? Nanti plus sholat witirnya. Kemudian mungkin waktu duha, sholat duha, banyak sekali. Termasuk sebelum asar juga disebutkan. Ada nggak sholat sunnah sebelum asar? Ada 4 rakaat sebelum asar. Ini kalau jadi waktu kita ini kayaknya penuh aja gitu. Jadi aktivitas. Kalau misalkan, makanya kalau orang sebetulnya misalkan sempat habis azan kemudian kok masih sepi, nggak masalah, jangan nunggu iqamah. Jadi begitu masuk sudah enaklah, langsung iqamah, langsung sudah sholat, langsung pulang. Nah, nggak kerasan aja di masjid, ya kan? Ini baik-baik tempat masjid. Kalau ada waktu dan nunggu-nunggu sholat, masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Nanti waktu azan ditunggu waktu azan, semacam itu. Ada sholat jadi yang mutlak, sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Termasuk juga mungkin ada juga sholat setelah wudu, sholat 2 rakaat. Maka ini banyak sekali. Kalau kita ingat hadis ini apa? Ini mendorong kita untuk memperbanyak sholat, perbanyak sholat. Jadi sholat duha misalkan bisa aja entah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, terserah, ya kan? Bagi kita punya banyak waktu. Bagi yang bisa merutinkan suatu amalan, maka tentu ini nilainya bagus sekali. Maka di hadis ini juga memberikan pelajaran bahwasanya amal-amal nafilah dan juga amal-amal ketaatan ini termasuk hal yang bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan. Jadi apa? Menutup atau menghapus kesalahan-kesalahan. Dan juga akan bisa mengangkat derajat. Ini. Maka gunakan waktu. Gunakan kesempatan. Dan ingat, apapun kebaikan yang Anda lakukan kembalinya kepada diri Anda sendiri. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Kebaikan apapun yang Anda lakukan untuk dirimu, kamu akan mendapatinya di sisi Allah. Ini. Dan ini apakah butuh biaya yang mahal untuk sholat? Enggak, kan? Enggak punya uang ya bisa sholat, kan? Ya, penting punya pakaian untuk menutup auratnya. Ini mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pelajaran bahwa wajib bagi seorang muslim untuk semangat yang kuat, khirs, punya semangat yang besar untuk mengerjakan sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, mustahab, yang tatawwu, ini yang tidak wajib perbanyak. Ini. Apalagi kalau kita ingat juga, aqrabu ma yakunu abdu min rabbi fa huwa sajidun, sedekat-dekat jarak
antara seorang hamba dengan Robnya, dengan Tuhannya itu adalah pada saat posisi sujud. Maka perbanyak doa di waktu itu. Kalau kita mungkin sholat berjamaah, entah imam atau makmum, kalau imam yang ngikuti tengah-tengah, ya kan, standar keadaan makmum yang paling lemah. Kalau makmum ya mengikuti imamnya. Kalau imamnya masih sujudnya sudah bangkit, ya kita nggak boleh sujud terus berdoa karena belum selesai doanya. Misalkan nggak boleh, ya harus mengikuti imam. Nah kalau ingin sujud yang lama supaya doanya panjang, ya pas sholat sunnah gunakan itu. Sholat sunnah. Nggak ada yang larang kita sujud lama sekali, nggak ada yang larang. Maka ini kemudahan dan kemurahan dari Allah Ta'ala. Ya, ini amal-amal semacam ini. Hadisnya ini sahih di sini. Jadi jadikan ini motivasi. Tentu jauh nilainya, tentunya ini nilainya lebih berharga lah, lebih tinggi daripada yang sekedar fulus. Ayo yang sekali sujud 50.000, hitung aja sujud 10 500.000 10 500.000. Tapi ini bukan uang, dihapuskannya dosa-dosa, diangkat derajat, tentu ini jauh lebih berharga daripada uang. Ini kita jangan uang saja, ya kan? Ini jadi ini amal-amal soleh ini akan dibawa mati. Ketika kita masih belum dipanggil oleh Allah, masih ini ajalnya belum datang, ada kesempatan, gunakan sebaik-baiknya. Ini tentang apa? Ibadah sholat ini. Ini menunjukkan juga agungnya yakni apa? Sholat. Demikian juga dari kisah tadi, saya belajar bahwa seorang alim Rabbani, maka dia akan senantiasa memberikan tarbiyah kepada sahabatnya, memberikan semangat ya, kepada mereka, memberikan wasiat-wasiat dengan hal-hal yang bisa memperbaiki keadaan mereka, bisa berguna bagi mereka di dunia dan juga di akhiratnya. Dan ini walaupun ini kepada Sauban Maula Rasulillah, mungkin pelajaran ini juga kepada untuk kita semuanya, untuk kita semuanya. Alaika bi kasrati sujud, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Ketika manusia merasakan nikmatnya sujud, maka atau kedekatan, paling enggak dia merasa, ingat hadis, dekat-dekat jarak seorang hamba dengan Allah, dengan Tuhannya itu pada waktu sujud, memperbanyak doa ini motivasi kita. Dia enggak ada orang atau ada urusan apa, sujud, sholatlah 2 rakaat, kemudian lama sujud dan perbanyak doa di situ. Ini walaupun nggak ada orang, di sini kita bermunajat, sedang bermunajat. Ketika sujud ini, bayangkan ini sedang berbisik, berdoa kepada Allah. Ingat, makanya pas doa di antara doa sujud apa? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la, suci Tuhanku yang maha tinggi. Di saat manusia meletakkan bagian yang paling tinggi, yang paling mulia dari dirinya, wajahnya diletakkan di tempat yang paling rendah, itu tanah, sujud. Karena di situ ada doa apa? Subhana rabbiyal a'la, betul-betul merasakan Allah itu maha tinggi sementara dia itu rendah di hadapan Allah, tunduk patuh, rendah, hina. Kemudian kita lanjutkan di hadis yang berikutnya. Hadis ke-14. An Abi Safwan Abdullah bin Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Busr bi dhammil ba wa bisin muhmalah. Dari Abu Safwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik manusia adalah siapa nih?
orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Jadi kalau mendoakan jangan semoga umur panjang ya, kurang, dan bagus amalnya. Kalau hanya umur panjang tapi amalnya nggak bagus ya jelek, tambah dosa. Maka ini sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Bagus amalnya. Rawi Tirmidzi, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Penjelasan di hadis ini oleh Syekh Utsaimin beliau menyebutkan adapun hadis Abdullah bin Busar yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu sebaik tadi manusia yang paling baik atau sebaik manusia tadi orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Kenapa? Karena manusia ketika umurnya panjang dan dia gunakan di dalam ketaatan kepada Allah, maka akan bertambah kedekatannya kepada Allah, akan bertambah tingkatan semakin tinggi di akhirat. Karena setiap amalan yang dia lakukan di dalam tambahan umurnya, ketika umurnya ini kesempatan hidup masih panjang, masih lama, maka ketika dia isi waktunya ini dengan melakukan ketaatan, maka itu akan mendekatkan dia kepada Allah, kepada Rabb-Nya Allah Azza wa Jalla. Maka sebaik-baik manusia orang yang diberikan taufik untuk dua hal ini. Adapun terkait dengan panjang umur, maka itu minallah. Gak bisa, kita gak kuasa menambah umurnya sendiri, gak bisa, karena ajal telah tentukan. Manusia tidak punya kuasa apa-apa tentang usia yang diberikan oleh Allah kepadanya, karena telah tulis. Maka kalau kita ingat manusia ketika sudah di dalam kandungan, ketika berada di kandungan kandungan ibunya 4 bulan, janin ketika 4 bulan dalam kandungan ibunya, maka Allah memberikan malaikat untuk meniupkan ruh di situ dan kemudian menentukan 4 hal tentang ajalnya, sudah ditulis ajalnya. Maka kalau ada misalkan seorang kok masih muda meninggal, ini sudah dikembalikan ke situ, sudah ditulis dulu itu. Hanya kita tidak tahu. Semuanya masing-masing kita telah ditulis. Termasuk amalnya. Termasuk bahagia sengsaranya. Ya, ini sa'idun au sakiyun, bahagia atau ada sengsaranya. Amal perbuatannya ini telah tertulis. Rezekinya telah ditulis. Jadi rezeki masing-masing telah ada rezekinya itu, sudah ditulis. Jadi kalau kita ingat ini, nggak usah hasad ke orang. Sudah jatah gitu, sudah ditulis kok rezekinya. Rezeki Anda nggak akan saya ambil, rezeki nggak akan Anda ambil gitu. Rezekiku nggak akan diambil orang. Masing-masing sudah ditentukan. Nah, jadi panjang umur ini itu minallah. Manusia tidak kuasa untuk melakukan itu atau menambah-nambah. Karena umur manusia tadi di tangan Allah Azza wa Jalla. Adapun bagusnya amal, sekarang konteksnya, bagusnya amal, maka sesungguhnya manusia masih mungkin untuk memperbagus amalnya. Karena Allah Ta'ala telah menjadikan manusia punya akal, bisa berpikir, ini baik apa enggak. Ini bagaimana supaya amal itu baik. Bagusnya amal ya dengan ikhlas, sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan sunnah Nabi. Ini Allah telah menjadikan manusia punya akal. Allah telah menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul. Allah menjelaskan dalil-dalil dan menegakkan hujah. Maka wa kullu insanin, setiap manusia ini yastati'u ayya'mala amalan solihah. Setiap manusia harusnya itu mampu dan bisa melakukan amal soleh. Yaitu bahwasanya manusia apabila melakukan suatu amal soleh, maka sesungguhnya Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya sebagian amal-amal soleh
ini sababun litulil umur. Tapi juga mengabarkan sebagian amal soleh bisa menyebabkan panjang umur. Apa contohnya? Apa? Silaturahmi. Berarti kan? Di antaranya sepertinya silaturahim. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang senang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim, yaitu dengan keluarganya yang ada hubungan rahim, yaitu dengan keluarganya. Maka silaturahim ini min asbabi tulil umur, termasuk di antara sebab dipanjangkannya umur. Maka apabila sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya, maka seyogyanya manusia ini minta kepada Allah, selalu minta kepada Allah untuk dijadikan termasuk orang-orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya, agar supaya termasuk atau menjadi sebaik-baik manusia atau termasuk orang yang paling baik. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya kalau hanya sekedar panjang umurnya itu tidak menjadi kebaikan bagi manusia, kecuali jika dia memperbagus amalnya. Semoga umur panjang ya, semoga panjang umur. Kalau hanya itu tidak menjamin dia baik, kecuali dibandingin dengan dan bagus amalnya. Semoga panjang umurnya dan bagus amalnya. Karena terkadang panjangnya usia, diberi umur panjang, itu bisa menjadi kejelekan bagi manusia dan bisa mencelakakan manusia apabila tidak digunakan untuk beramal soleh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman lahum walahum adzabum muhin. Dan janganlah orang-orang yang kafir itu mengira bahwasanya kami panjangkan umurnya, kami beri tangguh waktu untuk mereka, itu lebih baik bagi mereka. Jangan sampai orang-orang kafir mengira itu lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami berikan usia yang panjang, dipanjangkan umurnya untuk mereka karena mereka kafir, liyazdadu isman, agar apa? Bertambah apa nih? Dosa nih. Kan kafir. Ya. Walahum adzabum muhin, dan bagi mereka adab yang menghinakan. Maka orang-orang kafir yang dipanjangkan umurnya diberi waktu agak lama, rezekinya ya, diberikan rezeki duniawi dan juga kesehatan, umurnya panjang, diberi anak-anak, beri istri-istri, bukan untuk kebaikan mereka karena mereka kafir, akan tapi itu justru semakin jelek bagi mereka, wal iyadu billah. Limada? Karena mereka akan bertambah dengan itu, bertambah apa? Dosanya. Maka dari itu sebagian ulama memakruhkan untuk ayyuda'a lil insan bitulil baqa, untuk didoakan semoga panjang umur. Qala la takul atallahu baqa'aka ila muqayyadan, ya, yakni yang mengatakan janganlah Anda mengatakan semoga Allah memanjangkan umurmu gitu, kecuali muqayyad, kecuali dalam keadaan ada lagi keterangannya, muqayyad, tidak mutlak begitu,
yaitu apa? Kul atau Allah, kul atau lallahu baqa'aka ala taatihi. Yaitu ada keterangan itu. Semoga Allah memanjangkan umurmu di atas ketaatan kepadanya. Di atas ketaatan kepadanya. Kalau hanya semoga panjang umur ya. Semoga umurmu panjang itu tok. Enggak boleh, makruh. Dan di atas, yaitu panjang umur di atas ketaatan kepada Allah. Karena tadi diberi panjang umur, qad yakunu syarran lil insan, bisa jadi menjadi malapetaka, kejelekan bagi manusia. Maka kita minta mohon pada Allah Ta'ala, semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang dipanjangkan umurnya dan bagus amalnya, dan juga diberi husnul khotimah, innahu jawadun karim. Ya mungkin yang perlu tadi digarisbawahi lagi, bagus amalnya maksudnya apa? Ya bagus menurut syariat. Bagus amalnya menurut syariat tentunya ya syaratnya utama tentang iman. Ada keimanan dan mengharap pahala dari Allah. Bagus, tapi kalau tidak didasari iman, misalkan kafir, amalan orang kafir nih kayak debu yang berterbangan kalau kafir. Maka ada iman, keimanan. Kemudian juga dia lakukan amalan itu ikhlas karena Allah, mengharap pahala dari Allah. Dan amalan itu amalan-amalan yang ya sesuai dengan syariat dan tuntunan Allah dan juga Rasulnya. Dan sekali lagi amal itu banyak, amal kebaikan itu banyak. Maka semua ini kan butuh jihadun nafas, maka dimasukkan ke mujahadah tadi. Mau memperbanyak sholat, kadang-kadang kita sudah tahu dalilnya tadi, ya perbanyaklah, hendaknya kamu memperbanyak sujud, contohnya semacam ini kan butuh jihadun nafas. Sudah ngerti sih, tapi kadang nggak diamalkan, mau ngamalkan berat sekali. Makanya dengan ilmu-ilmu semacam ini, dengan ayat atau hadis-hadis semacam ini memotivasi kita. Jadi motivasi nggak usah orang, tapi iman kita itu loh. Iman kita beriman kepada adanya hari akhir, beriman dengan adanya pahala, beriman adanya surga dan neraka, beriman kalau nanti akan dihidupkan kembali. Ini yang mendorong kita untuk giat beramal. Dibarengi dengan tadi ilmu-ilmu tadi, oh ternyata sujud itu pahalanya besar. Oh kita diperintahkan oleh Nabi untuk memperbanyak sujud. Nah, ini giat melakukan itu. Termasuk semacam ini, dipanjangkan umurnya dan bagus amalnya. Kalau hanya panjang umur saja nggak cukup. Tapi bagus amalnya, maka dia akan berupaya untuk menggunakan waktunya ini, setiap waktu yang dia diberikan oleh Allah kepadanya digunakan untuk beramal sebaik-baiknya, untuk membaguskan amalnya. Berupaya agar amalnya ini bagus. Melakukan apa? Ketaatan. Amal-amal ketaatan, tentu yang wajib-wajib didulukan. Kemudian yang sunnah-sunnah dan amal-amal yang baik. Termasuk juga berbuat baik kepada manusia. Maka amal ketaatan ini banyak sekali. Tapi masih disebutkan sedikit pelakunya. Maka mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya perbanyak doa Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sebab kalau orang enggak ditolong oleh Allah enggak bisa melakukan itu. Malam salat malam aja udah tahu salat malam pahalanya besar. Ini waktu-waktu nuzul seperti malam terakhir. Ini kalau barang siapa berdoa akan dikabulkan, meminta diberi. Barang siapa yang beristighfar diampuni. Cuman terkadang tidak semua orang melakukan sholat malam. Mungkin ada juga yang bangun juga nggak tidur, nonton apa, misalkan Piala Dunia tak misal semacam itu. Kadang subuh lewat rame aja nggak tahu. Nonton pas menjelang subuh kadang ada gitu. Kok nggak ditolong oleh Allah nggak bisa. Macam ini. Maka ini minta pertolongan pada Allah. Ini yang pertama ini. Maka bagi yang bisa melakukan itu ya bersyukurlah kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Semua ini karena ditolong oleh Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Ada saja orang misalkan tidur sudah larut malam karena ada urusan, kemudian juga masih bisa bangun juga. Ada juga yang tidur
lama juga nggak bangun-bangun juga. Nah, inilah semua itu dari Allah. Maka berdoa pada Allah untuk bisa melakukan amal-amal ketaatan ini penting. Minta pada Allah, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ditanyakan terkait dengan ini, silakan kalau ada. Ini agak panjang. Kalau berdalil beramal, Ustaz, Ya. pakai dalil umum, Maksudnya? tapi diterapkan di satu ritual, Ustaz. Misalnya baca Quran, kan, Ustaz, dimana dan Terus? ada yang mengucapkan kalimat tidak ada Allah, terus mendoakan orang yang sudah meninggal, tapi bikin rangkaian satu acara. Nah, itu gimana? Jadi dipakainya adanya umum sama satu dirangkum jadi satu. Jadi kalau misalkan sebetulnya kalau melakukan amal apa saja kan nggak ada ikatan waktu, ya bebas aja, ya kan, bebas aja, nggak ada ikatan waktu. Itu maksudnya nggak mesti harus hari ini mengadakan begini begitu gitu kan. Kalau mengharuskan waktu-waktu tertentu memang yang tidak ada dalil untuk itu kan berarti membuat ketentuan-ketentuan sendiri, ya, supaya nggak jatuh dalam hal-hal yang misalkan kata hal yang baru dalam agama. Tapi kalau hanya lepas gitu aja, pokoknya habis baca Quran, ini membuat acaranya apa melakukan sendiri. Kalau misalkan kita habis baca Quran kemudian mendoakan orang tua, tapi ini kan kapan saja harusnya, tidak hanya setahun sekali atau sebulan sekali gitu. Ya ini perbanyak, yang tadi memperbanyak amalan. Kalau hari-hari kita melakukan, pokoknya jadwalnya rutin, pokoknya baca Quran, doakan orang tua, terus tahlil, tahmid, dan seterusnya, pokoknya diisi penuh lah satu hari itu yang amal soleh, tentu ya bagus aja. Jika buat amal bagus satu hari itu ini makanya ini dia lakukan sendiri, dalam artian dalilnya kan umum tuh, semuanya bisa, selama tidak ada ikat harus dibaca ini sekian kali dan sekian kali ada keterangan semacam itu, ya sudah, nggak diberi keterangan semacam itu, ya ini nggak apa-apa. Tapi kalau menentukan misalkan hari-hari tertentu tak apa, apakah ada ketentuan hari tertentu, kalau enggak ya enggak usah. Tapi khawatir nanti membuat syariat menentukan syariat yang baru. Kemudian saya tambahkan sedikit, mumpung belum lupa. Insya Allah kan ini sudah masuk Sya'ban ya. Ini amalan apa yang utama? Banyak amalan di bulan Sya'ban. Di antara amalan di bulan Sya'ban apa? Memperbanyak puasa. Berbanyak amal puasa. Ini di bulan ini Sya'ban ini. Maka langsung aja poin intinya, yaitu al-amalul masru'ah fihi fi Sya'ban, amal-amal yang disyariatkan di bulan Sya'ban. Di antaranya pertama ada al-iksaru minas siyam, memperbanyak puasa sunnah. Tentu puasa sunnah di sini berarti ya bukan puasa Senin Kemis atau Bid, hari-hari sama saja itu dengan bulan yang lain, enggak. Tapi puasa sunnah. Karena telah sebutkan bahwa Nabi SAW ini memperbanyak puasa di bulan Sya'ban yang lebih banyak daripada yang lainnya. Disebutkan dari Syaikh Syaikhani
dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin ila Ramadan wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Jadi adalah Rasulullah SAW ini berpuasa hingga kami mengatakan tidak pernah tidak berpuasa, atau tidak berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak berpuasa. Dan tidaklah aku melihat Rasulullah SAW ini menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan tidak aku melihat beliau banyak melakukan puasa darinya, yaitu di Sya'ban, ya, kecuali di bulan Sya'ban. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan, lam yakun Nabi sallam yasumu syahrun aksara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Tidaklah Nabi SAW ini berpuasa sebulan yang lebih banyak daripada Sya'ban. Sesungguhnya ia berpuasa Sya'ban kullahu, seluruhnya. Maksud seluruhnya itu ada keterangan yang berikutnya adalah yakni apa? Kecuali beberapa hari tidak berpuasa. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, walam arahu shaiman min syahrin qattu aksara min siyamihi min Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullahu, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Aku tidak melihat beliau berpuasa dari suatu bulan yang lebih banyak daripada puasa beliau di bulan Sya'ban. Ada beliau puasa di bulan Sya'ban ini kullahu, seluruhnya. Karena yasumu Sya'bana ila qalila, seluruhnya maksudnya keterangan setelahnya, yaitu beliau Nabi ini berpuasa Sya'ban kecuali qalila, sedikit saja yang tidak berpuasa. Maksudnya sebagian besar yaitu digunakan beliau untuk berpuasa. Kemudian apa ilahnya? Ilahnya adalah yang hikmahnya dari hadis Usama bin Zaid. Di situ disebutkan, qala qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, walam araka tasumu min syahrin min asyhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, tidaklah aku melihat engkau berpuasa dalam suatu bulan di antara bulan-bulan yang ada sebagaimana puasa yang engkau lakukan di bulan Sya'ban. Engkau paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Qala dzaka syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaim. Itu adalah suatu bulan, yang di Sya'ban itu sebuah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Banyak manusia yang tidak memperhatikan itu. Paling lama itu antara Rajab dan Ramadan, ya kan? Itu antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun, nah Sya'ban merupakan bulan yang turfa'u fi al-a'mal, yang amal-amal diangkat di bulan itu menuju Rabbul Alamin. Dan aku ingin, aku senang jika pas amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau yang mampu ya bisa lakukan ini apa, puasa tanggal 1 sampai tanggal berapa, 15 kah, 16. Lima kalau bisa setengah bulan bagus. Ini lakukan itu. Taib naktafi fi hada, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Ta'ala untuk bisa melakukan amal-amal ketaatan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa ibadatika. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa sallallahu nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.